Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Desa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional pada bab kedua pelajaran informatika kelas 7. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Next. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. BK atau berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi, itu bisa berupa komputer, robot, atau manusia. BK atau berpikir komputasional adalah sebuah metode dan proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan. Apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau toko swalayan? Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut. Jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri atas 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah seadanya. Lain halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ibu-ibu tersebut tidak membuat kuenya di dapur rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat dan beberapa peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Tentunya jelas berbeda. Untuk menjalankan UMKM, membuat dan menjual biskuit, ibu-ibu mengerjakan pembuatan biskuit tersebut bersama-sama. Yang berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditunjukkan untuk diproduksi secara massal, secara banyak, dan dalam jumlah yang sangat besar. Biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik. Dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang saja, cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu UMKM. Dan berbeda pula untuk cakupan masalah yang besar, yaitu untuk diproduksi secara massal atau secara banyak setiap harinya. Dalam kasus tadi, makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia. Sederhananya, dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen tersebut sebagai komputer. Komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer menyerupai cara kerja manusia. Pada proses pembuatan biskuit tadi, dengan alat apapun, tentunya tetap diperlukan bahan dasar tepung, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diproses lebih lanjut. Berpikir komputasional ya, itu adalah cara untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Kemudian kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Tergantung kita mau yang bagaimana, seperti kejadian untuk membuat biskuit tersebut.
Next. Algoritma. Menurut praktisi matematika dan komputer, Seymour, Lipstadt, dan Mark Lipson, pengertian algoritma adalah suatu daftar langkah demi langkah yang terhingga dari instruksi-instruksi yang terdefinisikan dengan jelas yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Kedua dilansir dari BitLabs, algoritma adalah instruksi yang ditunjukkan ke komputer agar dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Instruksi tersebut harus ditulis secara spesifik agar tugas bisa diselesaikan dengan benar, mulai dari istilah yang dipakai sampai dengan langkah-langkahnya. Ketiga, yang bersumber dari teks target. Algoritma adalah prosedur atau formula untuk memecahkan masalah yang dilakukan berdasarkan urutan tertentu. Sebuah program komputer dapat dilihat sebagai algoritma yang rumit. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma biasanya berarti prosedur kecil yang memecahkan masalah berulang. Dari ketiga sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma adalah semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut kalian, apa arti dari pola? Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan-aturan tertentu. Misalnya, seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian. Atau juga, seorang peserta pertandingan olahraga diperbolehkan mengikuti pertandingan jika sudah menyerahkan formulir pendaftaran dan lolos dari pemeriksaan kesehatan. Itu semua ada polanya. Next. Oke, aktivitas individu. Gelang warna-warni. Kerjakan soal berikut ini, silakan boleh dicatat. Kiki sedang membuat gelang dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warna manik-manik pada gelang tersebut adalah merah atau M, hijau dengan H, kuning dengan K, dan biru dengan B. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Urutan warnanya tadi merah, hijau, kuning, dan biru. Setelah masukkan manik-manik biru, Kiki akan kembali masukkan merah lagi, hijau, kuning, dan biru lagi. Pertanyaannya, jika salah satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Kalau seandainya merahnya habis, berarti dimulai dari hijau dulu, karena merahnya sudah habis. Hijau, kuning, dan biru. Kalau hijaunya habis, kuning dan biru, dan lain sebagainya. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna sama, tidak boleh sama, harus berbeda. Kiki memiliki 5 buah manik-manik merah. Merah-merahnya ada 5. 3 buah manik-manik hijau, hijaunya ada 3. 7 buah manik-manik kuning, kuningnya ada 7. Dan 2 buah manik-manik warna biru. Berdasarkan ketersediaan manik-manik dan aturan urutannya, warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Pilihlah jawabanmu. Apakah A 8, B 17, C 15, dan D 5? Nanti berikan alasannya. Next. Optimasi penjadwalan. Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan suatu hal yang sudah ada, atau merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Dalam mengatur rangkaian pekerjaan, terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Misalnya, ketika kalian akan mengerjakan PR, ibu meminta bantuan kalian untuk mendidihkan air atau merebus air yang berada pada sebuah panci besar.
Kalian dapat menyalakan kompor dan menaruh panci berisi air di atas kompor tersebut. Tentunya, kalian tidak perlu menunggu air tersebut sampai mendidih. Terlebih dahulu baru mulai mengerjakan PR. Kalian bisa mengerjakan PR selagi menunggu air tersebut mendidih. Ingat, jangan keasikan mengerjakan PR sampai air habis karena terlalu lama mendidih. Next, ada contoh soal atau ada soal aktivitas mengisi ember. Silakan ditulis. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi suatu ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. 1 ember itu selama 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tantangannya, atau soalnya, berapakah waktu yang tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Silakan tulis jawabannya dan tulis juga alasannya. Next, struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya. Ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Di situ ada gambar daftar belanja ibu. Ini juga struktur data. Dalam kehidupan sehari, kalian pasti pernah mengetahui data yang disusun dalam bentuk sebuah daftar. Dalam bidang informatika biasanya disebut list. Itu ada list belanja ibu di situ. Ada yang tertera di sebuah gambar. Contoh belanja ibu yang dibawa ketika kita akan pergi ke pasar. Daftar siswa dalam sebuah kelas, ada daftarnya. Daftar tersebut ada yang memiliki keturutan yang ada dan tidak. Daftar nama siswa dalam sebuah kelas mungkin terurut berdasarkan alfabet dari A sampai Z. Biasanya kalau namanya diawali dengan huruf A, biasanya nomor absennya pertama. Nah, itu berarti terstruktur atau terurut sesuai alfabet. Daftar belanja ibu mungkin tidak memiliki keturutan karena biasanya asal membuat daftarnya seperti yang ada di gambar tersebut. Sehingga tidak menjadi masalah sih kalau ibu membeli tomat terlebih dahulu atau membeli kangkung terlebih dahulu atau apa itu. Atau membeli secara bersamaan. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain data yang disampaikan dalam bentuk daftar? Apakah contoh daftar yang kalian sebutkan diurutkan berdasarkan aturan atau tidak? Next. Aktivitas kata rahasia. Oke. Boleh ditulis juga. Sisi mengirimkan sebuah kata rahasia kepada Ben. Sisi memberitahu petunjuk berikut ini kepada Ben. Clue yang pertama, bagian atas dari setiap kartu ditandai dengan persegi panjang berwarna hitam. Nah, ini ada warna hitam. Ya. Setiap kartunya ada warna hitam semuanya. Berarti ini adalah bagian atasnya. Pada setiap kartu terdapat 2 buah huruf. Ada 2, ada 2, ada 2, semuanya 2. Dan ini ada 1. Yang berada pada bagian bawah adalah huruf yang harus ditulis sebelum huruf yang berada pada bagian atas. Berarti huruf yang bagian bawah ini berarti ditulis sebelum huruf yang ada di bagian atas. Oke.
Clue yang ketiga yang terakhir, terdapat satu buah kartu yang hanya terdiri atas satu buah huruf. Mungkin ini adalah kata pertamanya. K. Setelah K, nanti di atas K itu ada apa? Ada O. Dan selanjutnya di atas O ada apa? Nanti membentuk sebuah kalimat. Kalimat apa atau kata apakah itu? Berdasarkan kartu-kartu dan petunjuk yang diberikan oleh Sisi, kata apakah yang dikirimkan oleh Sisi kepada Ben? Silakan, sesuai dengan tadi petunjuknya. Next. Oke. Representasi data. Representasi adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Representasi data adalah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya banyak. Pilihannya bisa terdiri atas dua kemungkinan ataupun lebih. Jika hanya terdiri atas dua kemungkinan saja, biasanya jawabannya adalah ya ataupun tidak. Sebagai contoh, apakah hari ini kalian sarapan roti? Tentu jawabannya bisa pilih ya atau tidak. Berbeda dengan pertanyaan seperti ini. Apakah kemarin turun hujan? Itu bisa juga jawabannya ya atau tidak. Terus, kalau pertanyaannya agak kompleks, contoh, apa warna kesukaan kalian? Wah, tentunya banyak. Tidak mempunyai dua pilihan, tapi banyak pilihannya. Ada warna merah, hijau, biru, ungu, dan lain sebagainya. Tidak bisa memberi dua pilihan. Jika pertanyaan diubah, ya, kalau pertanyaan diubah, apakah warna kesukaan kalian adalah biru? Nah, ini pasti bisa membuat dua opsi, yaitu ya atau tidak. Dapatkah kalian menyebutkan contoh pertanyaan lain yang peluang jawabannya pada umumnya adalah ya atau tidak? Nanti kita bersama-sama membuat contoh yang jawabannya ya atau tidak. Next. Aktivitas peminjaman ruang. Oke, ada soal lagi, boleh ditulis atau dicatat lagi. Pekan ini, Zoro sedang bertugas untuk mencatat peminjaman ruang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah pelajaran selesai. Terdapat 12 kelas ruang, yaitu kelas A sampai kelas L atau ruang L. Berikut adalah catatan peminjaman yang dibuat oleh Zoro. Peminjaman hari Senin dan peminjaman hari Selasa. Lihat gambarnya baik-baik. Itu ada 2 hari, itu hari Senin dan hari Selasa. Cluenya, ruangan yang ditandai dengan 3 buah tanda bintang. Nah, di hari Senin ada A, C, F, I, dan K. Adalah ruangan yang dipinjam. Nah, di hari Selasa ada A, D, J, K, sama L. Pertanyaannya, berdasarkan catatan Zoro, berapa banyak ruang yang tidak pernah, ingat, ruang yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin dan hari Selasa? Ya, perhatikan soalnya baik-baik. Yang tidak pernah. Oke. Next. Oke.
Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga sehat selalu dan semangat dalam menggapai tujuan. Dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum